Well, that's it. It's heartbreak for Liverpool, but it's 3 in a row for the history makers from Madrid. A 13th Champions League win. It's lucky 13 for Real Madrid, and they are still very much the kings of Europe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real Madrid adalah salah satu tim sepak bola terbesar saat ini. Madrid memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu penggemar Real Madrid paling besar di Indonesia adalah Profesor Quraish Shihab. Quraish memang penggila bola sejak muda. Ketika bersekolah di Kairo, Mesir, pada pertengahan tahun 1950-an, seperti dituturkannya kepada majalah Tempo, ia membentuk klub sepak bola bersama rekan-rekan seasramanya. Klub itu diberi nama Bu'uds. Ia sendiri tak tahu dari mana hobi bal-balan itu berasal, sebab ayahnya tak punya hobi bermain bola. Tapi yang pasti, sejak sekolah di Mesir, kegilaannya pada sepak bola kian menjadi-jadi. Bahkan, Quraish muda sempat terdaftar di tim junior Zamalek, salah satu klub sepak bola terbesar di negeri Firaun itu. Saat ini, Zamalek adalah rival terbesar Al-Ahli di divisi utama Liga Mesir. Salah satu kenangan paling berkesan bagi Quraish adalah kedatangan Real Madrid ke Kairo pada akhir 1950-an. Real saat itu diperkuat oleh dua mahabintang, Ferenc Puskás dari Hongaria dan pemain terbaik dunia 1957 dan 1959, Alfredo Di Stefano. Nama kedua adalah pemain idola Quraish sepanjang masa, bahkan hingga kini. Di tengah kesibukannya menulis dan berceramah, Quraish selalu menyempatkan menonton tiap kali Real Madrid bertanding. Sepak bola adalah salah satu passion dalam hidup Quraish. Gairah lainnya, dan yang paling besar, tentu saja tafsir Al-Quran. Tuntunan-tuntunan agama itu bagaikan matahari. Anda tidak bisa memahaminya karena Anda bisa silau dengan cahayanya. Maka Anda perlu alat supaya melihat tapi tidak silau. Kita perlu kacamata hitam. Nalar itu adalah kacamata hitam yang menjadikan kita mampu membaca tanpa silau. Quraish memang penafsir Al-Quran yang cemerlang. Namanya dikenal sebagai cendekiawan muslim yang memiliki rekam jejak luar biasa dan diakui sebagai ahli ilmu tafsir di dalam dan luar negeri. Ia dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rapang, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, juga ulama dan guru besar di bidang tafsir. Secara garis keturunan, keluarga ini lazim disebut habaib atau ahli baib. Orang-orang dengan sebutan ini adalah mereka yang punya pertalian darah dengan Nabi Muhammad dan dipandang memiliki posisi istimewa dalam tradisi Islam Indonesia. Tapi tak sedikit keturunan Nabi malah enggan dipandang dengan atribut keistimewaan demikian. Bahkan ada yang memilih untuk menanggalkan gelar Habib karena merasa tidak begitu berhak. Bahkan sampai sekarang, sebenarnya ada orang-orang yang punya garis keturunan dari Nabi, punya pengabdian yang besar, tidak dikenal sebagai Said, kata Quraish Shihab. Dibesarkan oleh keluarga yang terpandang tidak membuat Quraish serta-merta mendapat keistimewaan. Sejak kecil, Quraish diwanti-wanti sang ayah untuk jangan sekali-kali mengandalkan garis keturunan. Tidak perlu memperkenalkan diri sebagai Said atau sebagai Habib, tuturnya. Itulah yang kemudian membuat Quraish kecil selalu berusaha menunjukkan diri bahwa ia seperti sekarang bukan karena keistimewaan garis keturunannya, melainkan karena kerja keras, perilaku sehari-hari, dan pemikirannya yang mencerahkan dan meneduhkan. Apa yang dicapai Quraish memang mencerminkan nasihat ayahnya itu. Quraish menjalani studi dengan serius dan menjadi akademisi yang ahli di bidangnya lewat ketekunan dan kerja keras. Pada 1969, setelah 11 tahun belajar di Mesir,
Ia berhasil memperoleh gelar master dalam bidang tafsir Al-Quran dari Universitas Al-Azhar dengan tesis berjudul Al-Ijaz Tafsiril li Al-Quran Al-Karim dan pulang ke Indonesia. Ia langsung mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan menjadi wakil rektor kampus itu tak lama kemudian. 10 tahun menjadi dosen, Quraisy lalu mendapat kesempatan melanjutkan studi tingkat doktoral. Ia pun kembali lagi ke alma maternya pada 1980. Hanya perlu 2 tahun baginya untuk menyelesaikan level strata 3. Pada 1982, Quraisy berhasil mempertahankan disertasinya dalam bidang ilmu Al-Quran. Disertasinya mengambil tema tentang metode penafsiran yang digunakan Al-Bikai, ilmuwan asal Damaskus sekaligus penafsir Al-Quran pada abad ke-15, di bawah judul Nazami Al-Dural lil Bikai, Tahqiq wa Dirasah. Kembali lagi ke Indonesia, ia lalu mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak 1984. Di kampus inilah Quraisy mulai diperhitungkan sebagai cendekiawan muslim dan ahli tafsir Al-Quran. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat sebagai guru besar ilmu tafsir di perguruan tinggi tersebut. Pemikiran-pemikiran cemerlang Quraisy banyak dituangkan lewat tulisan yang tersebar di berbagai media massa dan buku-buku. Hingga saat ini, Quraisy sudah menerbitkan lebih dari 30 judul buku. Magnum opusnya tentu saja adalah Tafsir Al-Misbah, sebuah mahakarya yang barangkali tak ada bandingannya dalam khasanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Dalam buku yang terdiri dari 15 jilid ini, Quraisy seperti mengerahkan seluruh keahliannya untuk menyusun tafsir yang otoritatif dalam bahasa Indonesia. Latar belakang keilmuannya memang sangat mendukung Quraisy untuk menyusun tafsir ini. Kekuatan tafsir Al-Misbah terletak pada bagaimana Quraisy tidak hanya menggabungkan disiplin metodologi dan pendekatan asbabun nuzul, tapi juga penguasaan mendalam atas ilmu-ilmu bantu yang harus dimiliki seorang mufasir dan kegandrungannya akan kontekstualisasi. Di tangan Quraisy, tafsir ayat-ayat Al-Quran selalu berdimensi zaman ini. Di sisi lain, Quraisy juga tetap membuka kemungkinan bahwa sehebat apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia zaman ini, ia sesungguhnya terbatas di hadapan Allah. Tafsirannya terhadap surat Ar-Rahman ayat 33-34 bisa jadi patokan. Ayat tersebut menyatakan, "Hai kelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Ayat ini sering digunakan beberapa orang sebagai bukti isyarat ilmiah Al-Quran tentang kemampuan manusia menembus luar angkasa. Kata kekuatan sering ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan. Bagi Quraisy, pendapat tersebut tidaklah tepat. Kesuksesan umat manusia menjelajahi luar angkasa masih sangat terbatas dibandingkan dengan besarnya alam raya. Itu juga memerlukan upaya lain yang luar biasa di bidang teknik, astronomi, matematika, geografi, dan sebagainya. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa upaya menembus langit dan bumi yang berjarak jutaan tahun cahaya itu mustahil dapat dilakukan oleh jin dan manusia, tegasnya. Menurut Quraisy, perintah tembuslah dari ayat itu bukan perintah untuk dilaksanakan, tapi perintah yang menunjukkan ketidakmampuan memenuhinya. Dengan jalan demikian, sesungguhnya Quraisy sedang menunjukkan bahwa tafsirnya bukan interpretasi yang absolut. Ia bisa salah. Kerendahan hati itulah yang membuatnya sangat menyadari kemungkinan tafsir Al-Misbah sudah tidak lagi relevan atau bahkan membuat banyak kesalahan. Quraisy siap menganggap setiap tafsir terikat dengan zamannya, karena semua tafsir atau studi tentang Al-Quran memang harus bisa menjawab problematika masa kini. Harus dibedakan antara
agama dan keberagamaan. Agama itu sudah sempurna. Ya. Keberagamaan itu pelaksanaan ajaran agama. Dan ini bisa berkembang terus. Karena penafsiran agama berkembang. Nah, jadi pelaksanaannya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Gitu. Kalau kita sadar tentang ini, kita bisa mentoleransi orang yang berbeda penafsiran dengan kita. Ya kan? Betul. Ini juga harus ditanamkan pada anak muda. Iya.